Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang materi 6 tentang melaksanakan pengumpulan data penelitian. Anggota kami yaitu saya sendiri, Safi Ramadhani, terus ada Rudianto, ada Indra Rosito, sama Ayu Kumalasali. Jadi untuk yang pertama itu tentang pengumpulan data ya. Jadi pengertian pengumpulan data. Pengertian pengumpulan data adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, objektif, untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. Itu menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1990 920. Next. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang penting, tapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang sangat rawan terhadap masuknya unsur subjektif dalam penelitian. Nah, itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaan, yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang memiliki jawaban responden sesuai keinginan akan semakin tidak reliable. Petugas pengumpulan data yang mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya akan semakin condong atau bias terhadap data yang terkumpul. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang memiliki jawaban responden sesuai dengan keinginannya akan semakin tidak reliable. Petugas pengumpulan data yang mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya akan semakin condong atau bias terhadap data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pengumpul data walaupun tampaknya hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi harus tetap memenuhi persyaratan tertentu, yaitu yang mempunyai keahlian yang cukup untuk melakukannya. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jenis metode pengumpulan data. Next. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Nah, sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data. Berikut ini prosedur penyusunan kuesioner. Nah, yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Yang kelima, penentuan sampel sebagai responden kuesioner perlu mendapat perhatian pula. Yang keenam, apabila salah menentukan sampel, informasi yang kita butuhkan barangkali tidak kita peroleh secara maksimal. Kemudian yang kedua, pengumpulan data melalui metode interview. Penggunaan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden. Interview sangat rumit. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, cerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan. Akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Oleh sebab itu, maka perlu adanya latihan yang intensif bagi calon interviewer atau penginterview. Nah, secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu yang pertama, pedoman wawancara tidak struktur.
yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dan yang kedua, pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda centang pada nomor yang sesuai. Itu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya poin yang ketiga yaitu pengumpulan data melalui metode observasi. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Dan yang keempat, yaitu pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi, yang diamati bukan benda hidup, melainkan benda mati. Oke. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.